الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-18 dan 17 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hakikat dari apa yang dilakukan berupa jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Tidaklah sebenarnya bahwa kalian yang membunuh orang-orang kafir itu, tapi pada hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang membunuhnya. Betapa tidak perbandingan antara orang kafir dengan orang mukmin dalam perang Badar sangatlah jauh. Kalau dipikir-pikir, dinalar-nalar, suatu yang tidak memungkinkan kaum muslimin memenangkan peperangan. Kalau secara akal tok, 300 lebih sedikit dibanding dengan 1000. 300 ini persenjataannya minim. Yang ada dalam pasukan perang sebanyak 300 ini cuma 2 ekor kuda yang dipakai. Sementara kaum musyrikin persenjataannya, perlengkapannya dan memang luar biasa, keluar memang khusus untuk berperang. Jadi secara hitung-hitungan akal sehat sangatlah tidak memungkinkan untuk kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlah, bukan persenjataan yang canggih mungkin di zaman sekarang ini, bukan, tapi semata-mata adalah pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh mereka sesungguhnya, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalian hanya menjalankan asbab saja. Baik. Wa illa Allah Subhanahu wa taala mampu tanpa perang pun kalian, Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan mereka semuanya. Baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, alam tara lil ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala Allahu mutu. Tidakkah kalian perhatikan, dulunya ada orang-orang ribuan jumlahnya keluar dari kampung halaman mereka karena mereka takut wabah. Baik. Setelah mereka keluar dari kampung mereka, Allah langsung mengatakan mutu, matilah kalian semua, mati sudah. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah menginginkan untuk mensyariatkan jihad fisabilillah untuk kalian agar supaya ketika ada yang mati di antara kalian, dia akan mati syahid, mendapatkan kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian menang, kalian akan mendapatkan ghanimah. Satu di antara 2 kemungkinan. Kalian kembali membawa ghanimah dan pahala yang besar, atau kalian mati syahid dengan keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Falam taqtuluhum, bukan kalian sesungguhnya yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita, dan engkau wahai Rasul, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar.
dan mengenai apa yang engkau inginkan kecuali Allah ya Subhanahu wa taala yang menyampaikan lemparanmu ke sasarannya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Jibril untuk mengambil pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil mengatakan syahatil wujuh. 3 kali lemparan pasir. Dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang kufar musyrikin di Badar pada saat itu yang hadir dalam perang kecuali pasir itu masuk ke dalam mata mereka sehingga mereka disibukkan dengan mata yang berisi pasir, tidak lagi bisa fokus dengan peperangan. Barakallahu fikum. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ramaita id ramaita, ketika engkau melemparkan pasir itu ke wajah mereka, pasir yang hanya segenggam atau 3 genggam ini untuk semua lemparan, sungguh sangat sulit untuk memasuki mata mereka semuanya. Matanya orang-orang musyrikin dengan pasir itu, barakallahu fikum, yang jumlahnya 1000 lebih. Maka Allah SWT ingatkan, engkau hanya menjalankan asbab melemparnya, dan yang menyampaikannya ke mata mereka orang-orang kufar adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya menjalankan asbab, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara asbab dengan musabbab, sebab akibat. Barakallahu fikum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Allah yang menentukan segala-galanya. Ini bukan cuma masalah ini, masalah kehidupan kita juga, semuanya. Kita hanya diperintahkan untuk menjalankan asbab. Kita diperintahkan untuk keluar dari rumah kita untuk mencari rezeki. Allah yang telah membagi-bagi rezeki itu. Engkau hanya diperintahkan untuk bertebaran di atas muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan masing-masingnya. Barakallahu fiikum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kejadian melempar orang-orang musyrikin dengan pasir ini di 2 keadaan, 2 kejadian, yakni di perang Badr ini dan di perang Hunain. Barakallahu fiikum, di perang Hunain. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Allah yang menyampaikan, memasukkan biji-biji pasir itu ke mata-mata orang-orang musyrikin sehingga mereka tidak lagi bisa maju untuk berperang. Nah, tinggal kaum musyrik, kaum muslimin yang membantai mereka, membunuh 70 orang di antara mereka, menawan 70 orang, sisanya lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Barakallahu fiikum. Orang yang tidak lagi memiliki daya, dia disibukkan dengan matanya, ngucek-ngucek matanya, bagaimana caranya supaya hilang itu pasir. Tinggal dipenggal saja oleh kaum muslimin. Ini yang dikatakan wa ma falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Nah, seandainya mereka dalam kondisi sehat, bugar, tidak ada masalah, sangat sulit bagi kalian untuk mengalahkan mereka, untuk membunuh mereka dengan persenjataan lengkap. Pakai baju besi, helm perang. Baik. Tapi karena mereka sudah kelilipan matanya ini, tidak lagi bisa melihat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Maka ketika Anda membunuh mereka, ya Anda tinggal asbab saja. Wa illa kondisinya sangat barakallahu fikum muhayya, tersiapkan untuk kalian membunuh mereka. Baik. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukanlah kalian sesungguhnya membunuh mereka, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Baik. Kalau kita semua sandarkan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa sombong dan angkuh barakallahu fikum dalam hati kita ketika kita melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya. Subhanallah.
falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, di sini katakan oleh para ulama kita waliyahtabiral mu'minina billah wa rasulihi wa yusiluhum waliyahtabiral mu'minina billah wa rasulihi wa yusiluhum bil jihadi ila a'la darajat wa yu'arrifuhum ni'matahu alaihim fayashkuru lahu subhanahu ala dhalik. Innallaha sami'un li du'aikum wa aqwalikum ma asrartum bihi wa ma a'lantum alim bima fihi salahu ibadihi waliyubliyal mu'mina minhu bala'an hasana. Allah SWT menguji kalian dengan perintah perang ini, dan perintah perang ini adalah memang berat, tapi itu adalah sesuatu yang sangat meninggikan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyubliyal mu'mina minhu bala'an hasana, dan Allah SWT menginginkan untuk kaum muslimin mendapatkan kebaikan, balaan hasana, agar supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kalian, Maha mendengar ucapan-ucapan kalian yang zahir dan yang batin. Yang kalian nampakkan suara kalian dan yang kalian bisik-bisikan, bahkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui, Sami'un Alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah keadaannya, bahwa kalian bisa membunuh orang-orang musyrikin, menawan mereka, dan selebihnya lari tunggang langgang meninggalkan peperangan. Dalikum, demikianlah, wa anna dalikum, demikian Allah SWT memperlakukan orang-orang musyrikin, menghinakan mereka. Wa anna Allah muhinu kaidil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghancurkan tipu daya orang-orang kafir. Mereka dengan bangganya, dengan pongahnya, yakni orang-orang musyrikin, ketika mereka keluar dari kota Makkah sebanyak 1.000 pasukan lebih dengan persenjataan lengkap, kuda-kuda yang hebat. Begitu mereka keluar, sampai ulang pemberitaan dari Abu Sufyan bahwa kafilah dagang kalian, harta benda kalian aman, tidak perlu kalian keluar untuk berperang, silahkan kembali. Coba, sebagian mereka mengatakan, sudah kita kembali kalau begitu, tidak perlu lagi perang. Tujuannya kan untuk menyelamatkan ini kafilah dagang kita, harta benda kita. Mereka pun mengatakan, oh enggak, kita tetap akan terus berjalan sampai kita ke Badar, dan kita akan berpesta pora di sana 3 hari 3 malam. Kita akan minum khamr, dan penyanyi-penyanyi perempuan akan menyanyi-nyanyi untuk kita, agar supaya orang-orang Arab tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memang perlu disegani, perlu ditakuti. Ini tujuan mereka keluar ke Badar. Ternyata sampai di Badar mereka tidak memiliki apa-apa. Malu mereka, lari tunggang langgang. Selebihnya yang lainnya mati, dibunuh, ditawan lagi 70 orang. Demikianlah Allah mengatakan, dzalik wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Allah membalas kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka angkuh sangat, takaburnya luar biasa. La haula illa billah. Dzalik wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Tipu daya yang mereka lancarkan, gencarkan, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kehinaan, kerendahan. Wallahu musta'an. Mulai dari saat itu orang-orang Arab memperhitungkan Islam dan kaum muslimin. Betapa tidak, semua orang membicarakan tentang perang Badar. Betapa hebatnya kaum muslimin. Mereka hanya
berjumlah 300 pasukan, sementara orang musyrikin dengan persenjataan lengkap 1000 pasukan. Menjadi pembicaraan di mana-mana pada saat itu bahwa orang-orang musyrikin kalah dalam perang. Mereka malu dengan kekalahan itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum. Dua ayat ini sebagai pengingat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan cuma asbab. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau melempar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan lemparan itu kepada sasaran dan tujuannya. Dan tidaklah sebenarnya engkau membunuh, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang membunuh. Yani Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anda, tinggal gampang membunuh mereka. Seandainya mereka kuat, tidak ada masalah, sangat susah dan sulit untuk kalian membunuh mereka. Oleh karena Allah mengatakan, akan tapi dialah Allah yang membunuh mereka. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghinakan orang-orang kafir, membalas kesombongan mereka dengan kehinaan. Maka siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang dimuliakan, dan siapa yang kufur dan menentang, dialah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.